Di awal film terlihat seorang pria yang membawa sebuah gulungan berisikan pesan penting nih untuk dibawa ke Raja Bumi. Pria itu merupakan seorang pengendali tanah dan kini dia tengah dikejar-kejar oleh para pasukan dari negara api. Pria itu harus bersusah payah melawan para pasukan itu dengan kekuatan pengendali tanah miliknya. Pertarungan itu cukup sengit sehingga membuat pria itu kewalahan. Alhasil dia berencana untuk menyerahkan gulungan tersebut kepada temannya yang sedang menunggunya. Lalu pria itu membiarkan dirinya sebagai pengalian perhatian supaya temannya bisa mengirimkan pesan penting tentang perang yang akan dimulai oleh negara api nih kepada Raja Bumi. Sayangnya pria itu tertangkap dan dibawa ke hadapan Raja Api. Sesampainya di sana, pria itu senang nih bahwa rencana perang itu bisa bocor ke Raja Bumi. Namun pria itu dikagetkan dengan rencana licik dari Raja Api, karena semua itu merupakan rencananya untuk memulai perang dengan dunia. Setelah itu, Raja Api berencana untuk melenyapkan semua pengendali suku udara. Menurutnya, seorang akan terpilih menjadi seorang avatar, dan orang itu akan menjadi ancaman bagi semua rencana Raja Api untuk memulai perang demi menguasai dunia. Di suatu tempat, yaitu di kuil udara bagian selatan, seorang bocah bernama Eng, yang merupakan salah satu pengendali angin, tengah melihat pemandangan yang indah dari atas menara tinggi. Kegiatannya itu harus terhenti sebab seorang biksu bernama Gyatso memanggilnya, yang mana Eng langsung terjun untuk segera bertemu dengan sang biksu. Sesampainya di bawah, Gyatso menyinggung Eng soal latihannya dengan biksu Sutop yang sempat absen. Mendengar itu, bocah angin itu hanya memberi alasan kepada sang biksu. Namun tiba-tiba saja Gyatso mengatakan sesuatu yang sepertinya membuat suasana hati Eng sedikit muram. Karena tidak ingin merusak suasana, sang biksu berusaha merubah topik pembicaraan sehingga mood booster Eng meningkat lagi. Ditambah Gyatso membahas tentang persiapan festival komet besar, dan mereka juga kedatangan para bison terbang. Ketika Eng berfokus untuk mengejar para bison, Gyatso dihampiri oleh biksu lain. Ternyata Gyatso harus ikut rapat para dewan di kuil untuk membicarakan masa depan Eng sebagai seorang avatar selanjutnya. Rapat ini begitu intens karena Gyatso merasa bahwa Eng masih terlalu muda untuk menjadi avatar. Bahkan Gyatso juga mengatakan kalau Eng harus bisa menemukan jati dirinya terlebih dahulu dan masih harus banyak belajar supaya bocah angin itu bisa menjadi avatar. Keputusan selanjutnya dari rapat ini yaitu Eng harus menjalani latihan secara intensif. Setelah itu Gyatso mengajak Eng ke kuil, di mana patung Yanchen yang merupakan avatar dari pengendali suku udara sebelumnya berada. Di sana Gyatso menceritakan tentang avatar dimulai dari pertama kalinya Eng diberikan tato di kuil Yanchen, hingga Gyatso menjelaskan secara pelan nih kepada Eng bahwa dirinya adalah avatar selanjutnya. Hal ini membuat Eng sedikit tertekan mendengar sebuah kata menjadi avatar. Bahkan suasana hati Eng sudah mulai berubah lagi menjadi sedih mendengar semua kenyataan ini. Malam harinya, Eng yang tidak bisa tidur didatangi bison terbang miliknya yang bernama Apa. Di sana Eng curhat kepada Apa soal apa yang terjadi siang tadi. Eng juga bercerita kalau dia tidak ingin menjadi avatar, menjadi kuat, mengalahkan negara api. Bahkan dia takut suatu saat Eng akan ditinggal sendirian karena hal itu semua. Singkat cerita, Apa mengajak Eng untuk menjernihkan pikirannya dengan cara jalan-jalan melintasi langit malam. Dengan sangat senang Eng menerimanya dan mereka langsung pergi nih. Ketika mereka pergi, kuil kedatangan para pasukan negara api beserta Raja Api Xiao Jin yang akan membumi hanguskan seisi kuil udara bagian selatan. Alhasil terjadilah perang nih antara pengendali api dan juga pengendali udara. Di sisi lain, Eng dan Apa mengalami gangguan saat terbang di atas laut karena laut sedang mengalami badai yang besar.
Bahkan Eng dan juga Appa mulai jatuh ke laut. Sementara itu, Gyatso masih berusaha untuk melawan para pasukan dari negara api. Bahkan dia melawan Raja Api Xiaozhen demi melindungi anak-anak. Namun sayangnya di malam komet besar ini membuat para pengendali api memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga Gyatso harus kalah pada malam itu. Di sisi lain, Eng dan juga Appa yang tenggelam sudah mulai kehilangan kesadaran. Namun keajaiban terjadi nih pada Eng. Sementara itu di kutub selatan, terlihat seorang gadis bernama Katara tengah melakukan teknik pengendali air miliknya secara diam-diam di reruntuhan kapal. Setelah dirinya selesai, Katara kembali pulang nih ke desanya yang berada di Teluk Serigala. Sesampai di desa itu, gadis itu bertemu dengan kakak laki-lakinya yang bernama Sokka. Sokka tengah memberikan perintah kepada para pasukannya untuk saling bergantian berjaga. Sehabis itu mereka berdua pergi mencari ikan di laut sambil bertanya mengenai apa yang dilakukan oleh Katara sebelumnya. Namun sayangnya sebelum Katara dapat menjawabnya, Sokka sudah tahu semuanya. Kakaknya tahu bahwa Katara pasti mengendalikan air secara diam-diam. Hal ini berhasil membuat Sokka khawatir tentang keselamatan sang adik. Karena jika negara api tahu bahwa di desa ada orang yang bisa mengendalikan air, maka orang itu pasti ditangkap oleh negara api. Sehabis itu, Sokka langsung memfokuskan dirinya untuk menangkap ikan tanpa memperdulikan Katara. Ketika mereka tengah mendayung untuk mengejar ikan, kecelakaan terjadi nih pada mereka. Yang mana mereka terdampar di suatu tempat. Saat ini Sokka sedikit panik karena mereka terdampar tanpa kano atau kapal kecil milik mereka yang mengapung lepas di lautan. Berbeda dengan Katara, gadis itu justru tertarik melihat sebuah bongkahan es yang berbentuk seperti bola raksasa. Bahkan Katara terus menatap ke arah sana. Singkat cerita, Katara berusaha untuk membuat kano itu mendekat mereka dengan cara melakukan pengendalian air. Ketika gadis itu tengah berusaha melakukan pengendalian air, sesuatu terjadi nih pada bongkahan es berbentuk bola tersebut. Bongkahan es itu sedikit demi sedikit terpecah. Hal ini juga menjadi pusat perhatian dari Zuko, seorang pangeran dari Raja Api yang tengah berpatroli di daerah tersebut. Kembali ke Katara dan Sokka, ternyata dari dalam bongkahan es besar itu muncullah bocah botak yang ternyata adalah Eng yang menjadi sosok avatar. Setelah keluar dari bongkahan es itu, bukannya sadar, Eng justru pingsan dan kembali ke mode dirinya sendiri. Karena khawatir akan keselamatan Eng, Katara dan juga Sokka membawa Eng ke desa. Sesampainya di desa, Eng dibaringkan di sebuah tempat tidur dengan selimut dari bulu tebal. Di sana semua orang sangat kaget melihat Eng, karena Eng merupakan suku pengendali udara. Bahkan Sokka juga mengatakan kalau suku pengendali udara sudah lama punah. Di sisi lain, Zuko tengah berdebat nih dengan pamannya yang bernama Iroh. Dia berdebat soal cahaya yang sempat menarik perhatiannya karena menurut Zuko itu adalah avatar yang selama ini dia cari. Namun sayangnya pamannya justru menasihati ponakannya itu. Di situ Iroh teringat tentang mengapa Zuko sangat terobsesi untuk mencari sosok avatar bahkan selama 3 tahun belakangan ini. Karena Pangeran Zuko ingin mengambil haknya sebagai pangeran dari Raja Api. Di situ Zuko juga berharap bisa diakui lagi dan dilepas masa pengasingannya oleh ayahnya yang tidak lain adalah Raja Api Ozai. Sementara itu, Eng sudah mulai sadar dari pingsannya. Dengan cepat dia berusaha keluar nih dan melihat sekitarnya. Dia sedikit kaget dan kagum karena dia berada di sebuah tempat dengan salju yang menutupi semua dataran. Singkat cerita, Sokka dan Katara bahkan beberapa penduduk desa air mendatangi Eng untuk melihat keadaan Eng. Saat ini Eng tengah mencari bison kesayangannya yaitu Appa sambil terbang di udara. Bahkan Eng juga meniup peluit untuk memanggil Appa. Setelah beberapa menit, Appa datang dan bison terbang itu berhasil membuat Sokka dan juga Katara bahkan beberapa orang kaget karena baru pertama kalinya mereka melihat bison terbang. Ketika Appa sudah kembali, kini Eng tengah berduduk di sebuah aula milik desa sambil bercerita tentang bagaimana dirinya bisa terjebak di bongkahan es. Namun sebuah kata yaitu komet besar membuat nenek dari Katara kaget. Lalu neneknya bercerita tentang masa lalu yang dulunya keempat negara api hidup damai.
Lalu di situ neneknya bercerita nih tentang masa lalu yang dulunya keempat negara hidup damai sejahtera sampai semua berubah ketika negara api menyerang. Apalagi nenek juga menceritakan tentang Aang yang terjebak di bongkahan es selama 100 tahun dan kejatuhan kuil udara bagian selatan yang merupakan rumah bagi Aang. Yang mana Aang langsung pergi nih dari aula tersebut. Hal inilah yang menjadikan Aang sebagai pengendali udara terakhir yang masih hidup. Di sisi lain, Zuko tengah mempersiapkan pasukannya untuk terus mengejar Avatar hingga ke ujung dunia sekalipun. Dan sekarang Zuko juga akan pergi menuju ke desa air di kutub selatan. Terlihat Aang hanya terduduk dengan murung. Hal ini membuat Katara sedih. Dan gadis itu juga mengerti perasaan Aang saat ini. Bahkan Katara juga berbagi cerita tentang kisah hidupnya di mana saat itu negara api datang dan menghancurkan desanya. Bahkan mengambil hak hidup sebagai penduduk di desa air selatan. Singkat cerita, Katara membawa Aang menuju ke tempat rahasia miliknya, yaitu di dalam kapal karam negara api. Di sana Katara memperlihatkan dirinya kepada Aang kalau gadis itu adalah pengendali air. Hal ini membuat Aang senang, namun tidak dengan Katara. Menurut Katara sendiri, dia adalah satu-satunya pengendali air yang tersisa di desa air selatan. Gadis itu juga menceritakan alasan mengapa hanya tinggal dirinya yang tersisa sebagai pengendali air. Membuat Aang mengajarinya teknik menyeimbangkan diri supaya Katara dapat melakukan teknik pengendaliannya dengan baik. Setelah itu Katara mencoba dan dia berhasil. Hebat! Sayangnya rasa senangnya harus segera sirna karena dia kedatangan tamu yang menjadi musuh abadi seluruh dunia, yaitu negara api. Dengan cepat Katara dan juga Aang segera pergi ke desa untuk segera mempersiapkan diri bahwa mereka datang untuk menangkap Aang karena mereka tahu bahwa Aang bukan hanya sekedar pengendali udara terakhir, tetapi Aang adalah Avatar. Namun hal ini membuat Sokka sangat kesal karena faktanya ketika dunia membutuhkan Avatar, justru Avatar menghilang. Beruntungnya perdebatan itu harus terputus karena mereka tidak punya waktu panjang sehingga semua orang harus bersiap-siap nih jika negara api menyerang ke desa mereka. Setelah itu Zuko bersama pasukannya sudah tiba tepat di depan gerbang pintu desa suku air selatan. Di sana pangeran negara api itu hanya meminta kerjasama dari para penduduk desa supaya mereka mau menyerahkan Aang. Hal ini membuat Sokka berpikir untuk menyerahkan Aang. Beruntungnya Katara berhasil mencegahnya. Bahkan gadis itu juga membujuk sang kakak supaya dia tidak menyerahkan Aang. Menurut Katara, seluruh dunia membutuhkan Aang sebagai sosok Avatar untuk melawan Raja Api. Dengan penuh rasa terpaksa, Sokka menyetujui semua penjelasan Katara soal Aang. Singkat cerita, Sokka kembali ke aula untuk mengambil senjatanya. Lalu dia pergi sendirian dengan berani nih untuk berhadapan dengan Zuko sebagai seorang pemimpin di desa. Dengan lantang Sokka menyuruh Zuko untuk segera pergi meninggalkan desa mereka. Yang mana Zuko kesal dan dia akan segera menyuruh pasukannya untuk menyerang. Di situ cerdiknya Sokka, dia berhasil membuat Zuko mengurungkan niatnya untuk menyerbu desa dan mengalihkannya untuk berduel antar sesama pemimpin. Namun sayangnya Sokka harus kalah nih karena Zuko bukanlah tandingannya. Karena pria negara api itu merupakan seorang pengendali elemen, sedangkan Sokka hanya manusia biasa. Yang beruntungnya Aang berhasil menyelamatkannya dari kekejaman Zuko. Bukan hanya itu, Aang juga harus terlibat nih dalam pertarungan melawan para pasukan negara api. Para penduduk desa juga turut membantu Aang melawan Zuko. Hal ini berhasil membuat Zuko naik pitam sehingga dia berencana untuk membakar habis desa tersebut. Namun di situ Aang tidak bisa membiarkan hal itu terjadi sehingga dia berencana menyerahkan dirinya kepada Zuko. Keputusan Aang ini membuat Katara tidak bisa membiarkannya. Namun alasan Aang berhasil membuat Katara dan Sokka terpaksa melepaskan bocah Avatar itu dengan negara api sebagai tahanan mereka. Setelah Aang pergi, Sokka sedikit teringat soal perkataan Aang padanya sehingga dengan berani dia mempersiapkan dirinya untuk menyelamatkan Aang. Di sisi lain, kini Aang tengah dibawa ke sel miliknya di kapal negara api. Di situ Iroh datang mengunjungi Aang. Di sana Aang bertanya pada Iroh tentang alasan kenapa negara api memulai perang. Dengan tenang Iroh menjelaskan kepada Aang berdasarkan pendapatnya yang sepertinya terkesan sangat bias karena jawaban Iroh tidak memihak pada negara api ataupun kepada pemikiran Avatar. Namun semua percakapan mereka harus terhenti ketika Aang bertanya. Ketika Iroh sudah pergi meninggalkan Aang di sel, Aang dengan hati-hati mencuri kunci dari penjaga dan dia berhasil tanpa diketahui oleh penjaga.
Di sisi lain, Katara dan juga Sokka sudah mempersiapkan persediaan mereka untuk menyelamatkan Aang. Namun di situ Sokka sempat berpikir jika disusul dengan perahu pasti tidak akan sempat. Lalu Katara memiliki ide cemerlang nih, yaitu dengan menaiki bison terbang Aang. Yaitu apa? Aku tidak mau naik. Ketika Katara, Sokka dan juga Appa tengah pergi menyusul Aang justru berusaha untuk kabur dari kapal negara api. Di situ dia sempat masuk ke kamar milik Zuko. Di sana dia melihat sebuah buku di atas meja. Karena buku itu menarik perhatiannya, tanpa ragu Aang langsung mengambilnya dan tidak lupa dia membawa tongkat angin miliknya yang sempat disita oleh Zuko. Setelah itu Aang memutuskan untuk melarikan diri dari kapal tersebut. Berhenti! Namun sayangnya Aang sempat tertembak nih oleh Zuko. Bahkan Aang sempat terjatuh dari ketinggian. Hei bocah! Beruntungnya Katara, Sokka dan juga Appa datang tepat pada waktunya dan mereka berhasil menolong Aang. Namun Zuko tidak tinggal diam begitu saja. Dengan penuh kekesalan dia menembak ke arah bison terbang. Dia berharap tembakan ini pasti mengenai mereka. Namun sayangnya Zuko, Katara berhasil mencegah bola api itu dengan jurus pengendali air miliknya. Hal ini membuat Katara sangat kaget plus senang karena bisa mengendalikan air itu dengan baik. Setelah itu mereka saling bertukar pikiran tentang rencana kemana mereka akan pergi, karena akan sangat berbahaya jika mereka kembali ke desa. Alhasil mereka pergi menuju ke kuil udara bagian selatan. Sesampainya di sana mereka hanya bisa melihat kehancuran yang diakibatkan oleh negara api. Di situ Aang juga sangat terpukul nih melihat kuil di mana dulu adalah rumah baginya. Kini sudah menjadi reruntuhan yang terbengkalai selama 100 tahun lamanya. Tanpa berpikir lagi, Aang langsung pergi menuju ke sebuah tempat di mana Gyatso pernah melawan Raja Api. Di tempat itu rasa sedih bercampur amarah sudah merasuki Aang, karena dia harus melihat biksu kesayangannya telah lama tiada dan hanya meninggalkan bekas kenangan di hatinya. Sayangnya rasa amarah itu membuat dirinya memasuki mode avatar tanpa disengaja. Beruntungnya suara Gyatso dalam kenangannya berhasil membuat amarah Aang memudar, yang mana dia kembali menjadi dirinya lagi. Namun hal ini membuatnya sangat sedih. Setelah itu mereka tengah terduduk bersama sambil membicarakan langkah selanjutnya. Sekalipun Aang masih sangat terpukul karena kehilangan seluruh teman-temannya di kuil selatan, dia juga sadar bahwa dia harus menyelesaikan latihannya untuk menjadi avatar dengan menguasai keempat elemen dan menghentikan perang. Sementara itu Zuko tengah mensketsa wajahnya Aang nih. Setelah itu dia tempel di papan miliknya. Zuko hanya memandangi wajah itu dengan penuh kekesalan dan amarah yang mendalam hingga kedua tangannya mengeluarkan api. Saat ini Zuko sangat kesal dan murka, bahkan seisi kamar menjadi pelampiasannya sebab Aang berhasil melarikan diri. Di situ Iroh hanya melihatnya dengan tenang, sekalipun dalam batinnya dia khawatir tentang Zuko. Karena tidak tahan terus melihat Zuko seperti itu, Iroh memberikan saran baik nih kepada Zuko sekaligus menyemangatinya untuk tetap stay positif dan fokus untuk menangkap avatar. Di sisi lain, Aang, Katara dan juga Sokka tengah membicarakan rencana mereka selanjutnya untuk dapat membantu Aang menjadi avatar. Di situ Aang memberikan saran kalau tujuan mereka selanjutnya adalah ke Pulau Kyoshi, karena menurut Aang dia bisa belajar dari avatar Kyoshi nih tentang menjadi seorang avatar. Katara dan juga Sokka berdebat soal rencana yang diberikan oleh Aang. Sokka berpendapat bahwa tidak seharusnya dia dan juga Katara membantu Aang lagi. Namun sayangnya pendapat itu disanggah oleh Katara. Katara tidak setuju dengan Sokka karena menurut gadis air itu menolong avatar bukan hanya sekedar menolong Aang, tetapi menolong seluruh dunia. Sementara itu Aang masih berkemas untuk perjalanan selanjutnya ke Pulau Kyoshi. Tiba-tiba saja Aang melihat ke arah tas milik Katara yang sepertinya bergerak sendiri. Dan di waktu yang sama Katara dan juga Sokka juga menghampiri Aang. Di situ mereka kaget nih melihat sosok yang berada di dalam tas, yang ternyata itu adalah seekor lemur bersayap.
Ketika Eng tengah mengejar lemur itu, Katara dikagetkan dengan isi tasnya. Dia menemukan sebuah gulungan yang ternyata merupakan gulungan tentang jurus pengendali air. Gulungan itu tanpa sadar diberikan oleh neneknya kepada Katara supaya Katara bisa mempelajari dengan baik. Semua kejadian ini membuat Sokka tidak bisa mengelak dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke tujuan mereka selanjutnya, yaitu ke Pulau Kyoshi. Sebelum mereka pergi, Eng membuat salam perpisahan nih kepada Gyatso di makam yang telah Eng buat bagi biksu kesayangannya itu. Selamat tinggal Gyatso. Setelah itu mereka langsung berangkat nih menuju ke Pulau Kyoshi. Saat mereka terbang, lemur itu mengikuti mereka, yang mana Eng mengajak lemur itu dan memberinya nama yaitu Momo. Bukan hanya Eng yang memiliki tujuan tersendiri, Zuko juga sama nih. Dia dan juga Iroh tengah berlabuh di sebuah pulau tempat markas besar negara api di wilayah selatan. Mereka berniat mencari informasi secara diam-diam soal keberadaan Eng. Kembali lagi ke Eng dan juga kawan-kawan nih. Mereka telah sampai di Pulau Kyoshi, bahkan mereka juga sudah melihat patung besar avatar Kyoshi. Singkat cerita, mereka mendarat di sana. Ketika Sokka sibuk memeriksa ke bagian dalam patung, Katara dan juga Eng disergap oleh beberapa kesatria wanita Pulau Kyoshi. Pasti ada tanda kalau dia memang avatar. Beruntungnya, kesalahpahaman itu berhasil diselesaikan dan para ksatria itu membawa mereka ke desa secara damai. Sesampainya di aula desa, Eng, Katara dan juga Sokka harus mendengarkan peraturan yang ada di Pulau Kyoshi. Bahkan kedatangan mereka sedikit mengganggu kedamaian di pulau itu menurut ketua desa. Eng masih tetap berusaha untuk menjelaskan situasinya sebagai avatar. Ia ingin belajar lebih banyak di Pulau Kyoshi, dengan harapan Eng dapat menjadi avatar dan memberikan kedamaian untuk dunia. Awalnya kepala desa itu tidak ingin memberikan kelonggaran apapun hingga seorang kesatria wanita yang bernama Suki berusaha membujuk kepala desa itu, yang ternyata adalah ibunya Suki. Beruntungnya Eng dan kawan-kawan diberikan kesempatan untuk berada di pulau itu selama 2 hari. Sementara itu di markas negara api di wilayah setempat, Zuko dan juga Iroh tengah berkunjung ke markas untuk bertanya tentang informasi terupdate dan meminta peta wilayah selatan kepada Komandan Zhao. Dengan kelihayan Iroh, dia berhasil membujuk Zhao untuk dapat memberikan informasi terupdate beserta peta wilayah sekitar tanpa harus membongkar rahasia tentang avatar. Di sisi lain, Katara kini tengah berlatih jurus pengendali airnya di pinggir sungai dengan panduan dari gulungan milik neneknya. Semua yang dilakukan Katara dilihat oleh Eng nih. Bahkan bocah angin itu memuji kehebatannya Katara. Hal ini membuat Katara sangat senang dan dia juga mengajak Eng berlatih pengendalian air bersama. Mengingat Eng adalah seorang avatar yang harus menguasai keempat elemen. Namun sayangnya hal ini membuat Eng sedikit frustasi nih. Ditambah dia beralasan bahwa dia tidak bisa berlatih selain daripada dengan Gyatso. Baiknya Katara, dia mengerti nih perasaan dan keadaan Eng saat ini. Dan dia justru mengajak bocah angin itu untuk sedikit melepas stres di pinggir sungai. Setelah itu mereka dan juga Sokka tengah menikmati makan siang di aula desa. Lalu beberapa anak kecil melihat mereka, bahkan mereka juga penasaran nih dengan pengendali udara milik Eng. Dia juga ikut bermain bersama para bocil tersebut. Itu kekuatan menjalin ikat avatar. Hal ini mengundang pandangan positif dari Katara tentang Eng yang pantas mendapat gelar sebagai avatar karena kebaikan hatinya menyentuh setiap orang. Namun sayangnya tidak semua orang berpikir seperti Katara, khususnya kepala desa. Bahkan kepala desa ingin Eng dan juga kawan-kawan segera pergi dari Pulau Kyoshi. Namun Suki memiliki pendapat yang berbeda dari ibunya tentang pendatang asing itu. Sementara itu di markas negara api, Zhao ternyata mengirim mata-mata untuk mencari tahu niat dari Zuko dan juga Iroh datang ke markas. Alhasil Zhao mengetahui tentang rahasia besar dari kedua orang itu yang ternyata adalah mencari avatar. Kali ini Eng dan juga Katara sedang berada di sebuah perpustakaan di kuil Kyoshi. Di sana mereka sedang membaca beberapa buku untuk mengetahui bagaimana caranya Kyoshi bisa menjadi avatar supaya Eng bisa memulai latihannya sebagai sang avatar. Sayangnya semua buku yang mereka baca tidak memberikan jawaban dari semua kebingungan mereka. Hal ini membuat Eng sedikit pasrah akan keadaannya, bahkan rasanya dia ingin menyerah saja. Namun di situ Katara terus menyemangati bocah itu.
Katara juga menemukan sebuah tulisan dalam buku yang mengatakan bahwa jawaban dari semua pertanyaan Aang tentang latihan menjadi avatar ada di dalam diri Aang sendiri. Karena semua avatar merupakan reinkarnasi dari avatar sebelumnya. Di lain sisi, Zuko dan juga Iroh tengah berjalan di sekitar pulau hingga Zuko berhenti lalu menatap ke arah laut dan dia tidak menemukan kapal Zhao. Dan benar aja, Zhao mengetahuinya dan langsung mencari keberadaan avatar tanpa memberitahu Zuko dan juga Iroh. Dengan cepat Zuko langsung pergi menyusul Zhao ke pulau Kyoshi. Sementara itu, Sokka tengah berjalan di desa hingga dirinya melihat Suki sedang mengajar para kesatria. Singkat cerita, Sokka berencana untuk belajar bertarung secara pribadi dengan Suki. Bukan hanya Sokka yang tengah melatih dirinya nih, Aang juga. Yang mana Aang melakukan meditasi supaya bisa berkomunikasi dengan para avatar pendahulunya yaitu Kyoshi. Sementara itu kembali lagi nih ke Sokka yang masih berlatih bersama Suki. Semua latihan ini sedikit membuat hubungan mereka semakin dekat. Hal ini dilihat oleh ibunya. Sialnya semua percakapan itu harus terhenti karena lonceng tanda bahaya mulai terdengar. Mereka semua harus bergegas untuk bersiaga karena negara api sudah datang ke pulau itu. Bahkan Katara juga sudah panik dan dia berusaha untuk menyadarkan Aang dari meditasinya. Sialnya usahanya itu gagal karena Aang masih berkomunikasi dengan Kyoshi soal menjadi avatar. Benar aja, pasukan Zhao sudah tiba di pulau Kyoshi. Dia datang untuk mencari avatar di hadapan kepala desa dan seluruh kesatria Kyoshi. Sayangnya Zhao tidak mendapatkan apa yang ia cari. Justru dia beserta pasukannya harus melawan para kesatria Kyoshi. Ketika para kesatria tengah sibuk dengan Zhao, Aang masih serius berbicara dengan avatar Kyoshi. Dia masih bimbang tentang menjadi avatar. Di situ Kyoshi menjelaskan semua faktanya kepada Aang menurut perspektifnya. Bahkan Kyoshi juga menunjukkan sedikit masa depan yang akan terjadi di suku air utara kepada Aang. Taruhkan. Tragedi menaja. Satu lagi ras pengendali lembar udara. Di desa itu semua kesatria saling bertempur dengan para pasukan negara api Zhao. Saat ini semua orang sedang dilanda bencana dan mereka semua butuh Aang sebagai sosok avatar. Namun sayangnya Aang masih saja belum mengerti nih tentang menjadi avatar di hadapan Kyoshi. Bahkan Katara juga sedang dalam bahaya karena dia kedatangan pasukan Zuko yang tiba di pulau itu tidak jauh berbeda dengan Zhao. Tanpa ampun Zuko sudah bersiap nih untuk melukai Katara dengan mengendalikan api. Beruntungnya Katara, avatar Kyoshi datang untuk menyelamatkannya dari serangan Zuko. Bahkan dia juga menyelamatkan seluruh pulau Kyoshi. Buan kekuatan itu. Akhirnya Kyoshi berhasil nih mengusir semua para pasukan negara api melalui tubuhnya Aang. Semua pertempuran ini dimenangkan oleh Aang dan pulau Kyoshi. Bukan hanya menang, Aang juga mendapatkan kembali kepercayaan dari seluruh desa di pulau Kyoshi tentang avatar telah kembali untuk membawa perdamaian bagi dunia dari negara api. Setelah itu Aang dan juga kawan-kawan pergi dari pulau itu dengan bahagia. Singkat cerita, kali ini mereka akan pergi nih ke suku air bagian utara karena Kyoshi sempat memberitahu masa depan tentang keadaan suku air. Sementara itu, Zuko dan juga Iroh tengah berbicara dengan Zhao tentang kejadian yang terjadi di pulau Kyoshi soal avatar. Di situ Zuko meminta Zhao supaya semua tentang avatar ini bisa dirahasiakan dari siapapun. Yang mana Zhao setuju nih dengan Zuko. Namun ternyata itu hanyalah siasat Zhao di depan pangeran negara api. Karena secara diam-diam Zhao mengirimkan surat elang kepada Raja Api tentang avatar. Di lain sisi di suatu tempat di negara api, ada sekumpulan orang yang secara diam-diam bertemu untuk melakukan kudeta kepada Raja Api Ozai. Sekumpulan ini dikepalai oleh seorang pria muda. Awalnya semua orang itu sedikit ragu dan takut hingga seorang gadis datang. Lalu dia menceritakan tentang keberaniannya untuk melawan Ozai. Gadis itu juga rela menjadi orang dalam supaya mereka dapat masuk ke istana Raja Api. Selanjutnya mereka siap nih melakukan kudeta. Kini mereka tengah berada di depan pintu gerbang istana dan di sana gadis itu sudah menunggu mereka. Alhasil mereka berhasil nih memasuki istana dan bersiap untuk melawan Raja Api Ozai.
Namun sialnya ternyata mereka dijebak oleh kelicikan dari Ozai, di mana Ozai menyuruh gadis itu yang ternyata adalah anaknya yang bernama Azula untuk menipu para pemberontak. Hal ini membuat pria muda itu kesal namun tidak mematahkan semangat juangnya melawan negara api. Dia yakin nih dan percaya bahwa Avatar akan datang untuk membawa perdamaian bagi dunia sekalipun saat ini dia gagal. Yang akhirnya para pemberontak itu harus dibakar nih oleh Raja Api Ozai di depan Azula. Setelah itu, Ozai dan juga Azula sempat berbincang tentang Avatar yang desas-desusnya sudah mulai terdengar sampai ke istana Raja Api. Hal ini membuat Azula bersemangat nih untuk memburu Avatar juga. Di sisi lain, Katara sedang melatih jurus pengendali air miliknya di pinggir sungai. Semua usahanya menuai kegagalan. Hal ini membuat Aang sedikit memberinya saran supaya Katara bisa melakukan pengendalian air miliknya. Aang mengatakan kepada Katara nih untuk tetap tenang dan gunakan perasaan saat dia akan melakukan pengendalian air miliknya, hingga dirinya teringat akan masa lalunya yang kelam, sehingga semua latihannya mengalami kegagalan lagi. Kemudian mereka langsung melanjutkan perjalanan menuju ke suku air utara. Ketika mereka tengah mengudara, Aang sempat melihat seseorang yang dia anggap sebagai pengendali udara sepertinya. Sekaligus dia juga melihat sebuah kota yang sangat besar. Kota itu bernama Omasu. Sementara itu, Zuko, Iroh dan juga Zhao tengah menyusun strategi untuk menemukan Avatar. Di lain sisi, Aang dan kawan-kawan sudah sampai nih di Omasu. Namun mereka mengalami kesulitan untuk dapat memasuki kota itu karena penjagaannya yang sangat ketat. Singkat cerita, mereka meminta bantuan dari seorang pria dengan kereta kuda dagangnya untuk dapat memasuki kota Omasu. Beruntungnya mereka berhasil melewati pos jaga dengan sangat lancar. Mereka dikagetkan dengan suasana kota Omasu yang penuh seperti pasar. Sebelum pergi, pria itu memberikan saran untuk tetap berhati-hati di kota Omasu yang sepertinya terdengar sangat mencurigakan bagi Katara. Setelah itu, Aang melihat seseorang bocah yang sebelumnya ia lihat dan yang menjadi pusat perhatiannya untuk datang ke Omasu. Dengan cepat Aang menghampirinya. Sayangnya orang itu bukanlah pengendali udara seperti yang Aang harapkan. Ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba saja ada suara ledakan. Hal ini membuat Aang harus mengeluarkan jurus pengendalian anginnya untuk mengibas asap itu. Bahkan Katara juga ikut membantu. Singkat cerita, kebakaran itu membuat pria muda yang duduk di kursi roda yang Aang anggap sebagai pengendali udara terbatuk terus tanpa henti. Pria muda itu bernama Theo. Sesampainya di rumah mereka, saya menceritakan tentang kejadian sebelumnya. Soal pengeboman yang terjadi mungkin adalah ulah dari negara api. Lalu Sokka datang dan membuat mereka terdiam. Namun Theo memecah keheningan dengan menceritakan tentang siapa ayahnya. Ternyata saya adalah seorang mekanik Raja Omasu. Theo juga menceritakan tentang misi ayahnya untuk membuat senjata udara yang bisa dipakai untuk melawan negara api. Sayangnya Aang dan kawan-kawan tidak memiliki cukup waktu untuk membantu mereka. Alhasil mereka memutuskan untuk pergi dari kota ini dan melanjutkan perjalanan ke suku air utara. Namun Aang berubah pikiran untuk pergi dari Omasu karena dia melihat seluruh penduduk Omasu yang membutuhkan bantuan dari Avatar untuk dapat mengalahkan semua tirani negara api. Alhasil semua perkara ini membuat Aang mengerti tentang menjadi Avatar secara perlahan. Dan keputusan finalnya, Aang akan membantu Omasu terlebih dahulu sebelum dirinya pergi ke suku air utara. Sementara itu, Azula beserta kedua temannya sedang melakukan latihan memanah. Sembari latihan, Azula menceritakan semua hal dimulai dari kembalinya Avatar hingga tentang sang kakaknya yaitu Zuko. Ditambah, Azula juga mengincar kursi tahta sebagai Raja Api selanjutnya yang akan menggantikan ayahnya. Di lain sisi, Aang dan kawan-kawan berencana membantu Theo dan juga Sai untuk dapat membuat senjata melawan negara api. Bukan hanya mereka yang tengah menyusun strategi, Zuko, Iroh dan juga Zhao juga sama. Di sana Zhao tengah memberikan strategi kepada Zuko dan Iroh tentang rencananya di Omasu. Dengan cara Zuko memaksa Zhao untuk membiarkan Zuko dan Iroh lah yang akan melakukan tugas lapangan ke Omasu. Sementara itu Katara tengah berlatih di dekat jemuran baju. Ketika dia tengah berfokus, tanpa disengaja ia melihat Sai yang sedang bertemu dengan seorang seperti mata-mata dari negara api. Dirinya kaget nih dan ingin menegur Sai. Beruntungnya seorang pria muda yang tadi sempat menolong mereka itu datang mencegah Katara. Pria itu menjelaskan bahwa saya adalah pengkhianat. Sebelum pergi mengejar sang mata-mata, Katara bertanya nama pria muda itu. Dia bernama Jet.
Di sisi lain, Aang dan juga Theo tengah terbang bersama menuju ke sebuah goa. Sedangkan Katara dan juga Jet berhasil mengejar sang mata-mata hingga ke sebuah hutan. Singkat cerita, mereka ketahuan dan berakhir harus terlibat pertempuran dengan sang mata-mata. Pertempuran ini dimenangkan oleh Katara dan juga Jet karena bantuan dari teman-temannya Jet. Setelah itu Katara diajak pergi oleh Jet menuju ke tempat persembunyiannya. Lalu Katara menerimanya. Berbeda dengan Sokka yang tengah membantu Sai untuk membuat sebuah balon udara yang besar sebagai senjata melawan negara api. Ternyata kehebatan Sokka bukan hanya sebagai pemimpin desa suku air selatan. Sokka juga sangat cerdas dalam membuat sebuah alat mekanis, dan ia juga menuai pujian dari Sai. Sementara itu, Aang dan juga Theo sudah sampai di goa. Di sana Theo menceritakan dia ingin dapat menyelamatkan dunia dari pasukan negara api karena dulu desanya sempat diserang oleh pasukan keji dan juga kejam itu. Sama halnya dengan Katara yang juga mendengar tentang semangat juang dari para teman Jet di tempat persembunyian mereka. Kembali ke Aang dan juga Theo, mereka sudah masuk nih cukup dalam ke gua itu. Lalu mereka menemukan sebuah jelly bomb di sana. Hal ini membuat Aang dan juga Theo curiga bahwa seseorang telah memasuki tempat tersebut. Aang juga memberikan pendapatnya nih bahwa ledakan yang terjadi di pasar tadi itu bukanlah ulah dari negara api. Di lain sisi, Azula sedang melaksanakan taktik licik miliknya untuk dapat mengalahkan Zuko. Gadis itu mengirimkan sebuah surat kepada Zhao supaya Zhao mau berkhianat dari Zuko dan beralih membantu Azula dalam tugas menangkap Avatar. Berbeda dengan Sokka yang tiba-tiba kaget dengan kedatangan Aang sambil membawa sebuah jar berisi jeli hijau. Singkat cerita, Aang menceritakan tentang penemuan jeli hijau yang merupakan jeli bom ini. Bahkan Aang juga mengatakan pada Sokka soal dalang di balik pengeboman itu. Katara datang dan menceritakan juga tentang dalang di balik pengeboman itu menurut versinya. Menurut Sokka dan juga Aang, Jet adalah pelaku utama dalam kasus pengeboman. Hal ini membuat Katara sangat kesal. Bahkan dia tidak setuju soal pendapat itu. Gadis itu justru membela Jet dan mengatakan kalau Jet adalah orang baik dan mengatakan kalau Sailah dalang dari semua ini. Singkat cerita, Katara mencari di mana Jet. Sebelum dia bertemu dengan Jet, Zuko secara diam-diam tahu keberadaannya. Tidak lama kemudian Katara bertemu dengan Jet untuk membuktikan bahwa Jet tidak bersalah. Namun sayangnya justru Jet mengungkapkan bahwa dirinya lah yang meledakkan bom itu. Bahkan dia juga punya misi baru untuk meledakkan seisi kota Omasu. Hal ini membuat Katara tidak habis pikir dengan semua niat jahat Jet. Akhirnya Katara pergi meninggalkan Jet dan meminta bantuan kepada Aang dan juga Sokka untuk menolong Sai dan juga Theo. Karena Jet menaruh bom itu pada Sai yang tengah pergi menuju ke Istana Raja Bumi untuk membicarakan tentang penemuan senjata balon udaranya. Ketika mereka tengah bergegas menuju ke Istana Raja Bumi, mereka dihadang oleh Zuko dan juga Iroh. Singkat cerita, Aang meminta Katara dan juga Sokka untuk mengejar Sai, sementara Aang akan melawan Zuko. Mereka saling berduel solo nih tanpa Zuko menggunakan jurus pengendali apinya. Sementara itu, Sokka dan Katara tengah menuju ke Istana Raja Bumi melalui jalur tercepat. Mereka menaiki kereta luncur untuk dapat sampai di Istana Raja tepat pada waktunya. Ujungnya sudah di depan mata. 3. Kembali ke Aang dan juga Zuko, mereka masih saling bertarung tanpa Zuko melakukan pengendalian api hingga Aang bertanya alasan kenapa Zuko mengejarnya. Di situ Aang keceplosan sehingga membuat Zuko langsung tahu bahwa Aang telah mencuri buku catatan miliknya. Hal ini membuatnya marah hingga Zuko mengeluarkan jurus pengendalian apinya. Sementara itu, Katara dan juga Sokka datang tepat waktu nih. Di sana Katara melihat teman Jet sudah bersiap untuk menembakkan panah api ke arah tas yang dibawa oleh Sai. Dengan cepat Katara berusaha untuk menghentikan panah itu. Sama halnya dengan Katara yang berhasil menyelamatkan Raja Bumi dan juga Sai. Aang juga tengah berusaha untuk memadamkan api.
kekacauan yang telah membakar sebagian pasar milik warga bumi. Sementara itu Zuko dicegat oleh pamannya karena mereka harus segera melarikan diri sebab para prajurit bumi datang untuk mencari di mana mereka berada. Beruntungnya Zuko, Iroh mengorbankan dirinya sebagai pengalihan supaya keponakannya yang tukang marah itu bisa pergi dengan selamat. Akhirnya Zuko berhasil keluar dari Omasu nih tanpa pamannya. Dia terlihat sedikit khawatir plus bingung. Ketika keberuntungan berada di pihak Zuko, Aang justru harus menanggung akibat dari semua kekacauan yang telah diperbuat oleh Zuko. Akhirnya dia ditangkap oleh para prajurit bumi. Kini Aang tengah berada di sel milik kerajaan bumi. Bukan hanya Aang, ternyata di sana juga ada Iroh, paman dari Zuko yang ikut tertangkap dan dipenjara seperti Aang. Di sisi lain, Sokka tengah berdebat dengan Sai tentang Sai yang bertransaksi dengan negara api. Dengan berat hati, Sai mengakuinya bahwa dia bertransaksi dengan negara api demi keselamatan keluarganya dan seluruh Omasu. Namun sayangnya Theo tidak respect nih dengan sikap ayahnya. Bahkan Sokka juga sependapat dengan Theo. Lalu tiba-tiba Katara datang dan memberitahu mereka di mana Aang berada. Kembali ke Aang, dia sedikit mengingat masa lalunya dengan seseorang bernama Bumi hingga Iroh menyadarkannya. Setelah itu mereka saling mengobrol tentang niat Zuko dan alasan Pangeran Api itu mengejar Avatar. Aang sendiri kini sedang melihat Iroh dibawa oleh para penjaga menuju ke tempat di mana para tahanan disuruh kerja rodi. Di sisi lain, Sokka dan juga saya tengah membaca buku-buku untuk dapat menemukan cara yang bagus nih supaya bisa memasuki terowongan tanpa diketahui penjaga. Sementara itu, Aang kini tengah dibawa untuk menghadapi Raja Bumi. Ketika dirinya sampai dan melihat Raja Bumi, Aang sedikit tegang karena dia takut jika terjadi sesuatu yang buruk padanya. Namun bukannya mendapat sesuatu yang buruk, justru Aang bertemu dengan teman lamanya, yaitu Bumi, yang ternyata adalah raja di kerajaan Bumi. Yang mana Bumi dengan senang hati menyambut dan menjamu Aang di kerajaannya. Malam pun sudah tiba. Katara tengah melihat-lihat barang di sebuah gerobak. Dia menemukan sebuah kantong kulit yang berisi air dan gadis itu langsung mengambilnya. Setelah itu dia memutuskan untuk pergi dan tiba-tiba saja Jet datang. Kedatangan Jet membuat Katara terkejut. Di situ Katara merasa semua yang dilakukan oleh dirinya sudah berada di jalan yang benar dan pada akhirnya Katara meninggalkan Jet. Sementara itu Zuko berhasil nih masuk ke penjara kerajaan Bumi. Singkat cerita, kepala penjara menceritakan tentang keberadaan Aang dan juga Iroh kepada Zuko. Di lain sisi Aang sudah berada di jamuan makan malam. Di sana banyak sekali tamu yang duduk bersama dengannya dan Bumi. Selama jamuan itu, Aang dan juga Bumi saling bertukar cerita yang sangat sensitif tentang perang 100 tahun yang silam. Menurut Aang, Bumi sepertinya sudah kehilangan harapan dalam peperangan melawan negara api. Semua ucapan Aang membuat Bumi sedikit tersinggung nih. Dan akhirnya Bumi secara tidak langsung menganggap ucapan itu adalah untuk bertarung. Tanpa persetujuan Aang, Bumi menganggap Aang bersedia melawannya. Sementara itu, Katara dan juga Sokka sudah sampai nih di terowongan yang dimaksud. Saat mereka tengah memasuki terowongan itu, mereka bertemu dengan beberapa orang yang tengah bermain musik. Lalu setelah itu Sokka berpikir nih bahwa terowongan rahasia ini sepertinya terlihat sangat aman untuk dimasuki. Namun sayangnya semua pikiran positif itu ditangkis oleh para pemain musik karena tempat di mana mereka berpijak saat ini bukanlah terowongan yang dimaksud oleh Katara dan juga Sokka. Yang mana mereka menunjukkan kepada Sokka dan juga Katara nih terowongan yang sesungguhnya. Bukan hanya itu, para pemain musik juga menceritakan tentang kisah di balik terowongan rahasia itu dan kisah di balik berdirinya kota Omasu kepada Sokka dan juga Katara. Setelah itu, Sokka dan Katara memasuki terowongan rahasia tanpa peduli bisa kembali atau tidak. Di luar Omasu, Iroh tengah dibawa oleh para penjaga menuju ke lubang kerja rodi. Di tengah perjalanan, sang penjaga memberhentikan kereta kuda itu dan memulai untuk menginterogasi Iroh. Di situ Iroh sempat meninggalkan jejak berupa kepingan bergambar teratai. Sementara itu Aang kini diajak berjalan di lorong kerajaan oleh Bumi hingga sesuatu terjadi dan membuat Aang terjebak di dalam kristal hijau. Namun beruntungnya Aang itu berhasil membebaskan dirinya. Lalu Aang bertanya alasan kenapa Bumi melakukan hal itu. Bumi hanya menjelaskan secara mudah kalau menjadi avatar tidaklah mudah dan tidak ada jalan yang mudah untuk mencapai itu. Katara dan juga Sokka juga masih terus menelusuri terowongan ini sambil masih terus membaca petanya. Kemudian mereka menemukan sebuah tempat yang dipenuhi cahaya. Di sana mereka sempat berdebat kecil. Yang memiliki semua perdebatan ini berakhir ketika Sokka dan Katara memutuskan untuk mengingat waktu-waktu berharga mereka. Di lain sisi, Iroh dan para penjaga tengah beristirahat sejenak.
Di situ seorang penjaga yang sempat memukul Iroh tengah berbicara secara intens pada Iroh tentang masa lalu saat Iroh bersama pasukan negara api mengepung kota Ba Sing Se. Pada kala itu, Iroh bersama pasukannya membakar habis dinding Ba Sing Se yang membuat adik dari penjaga itu harus kehilangan hak hidupnya, bahkan banyak orang juga. Di situ juga penjaga itu sangat kesal nih, bahkan hampir membuat Iroh tertimpa dengan jurus pengendali tanah miliknya. Hal ini membuat Iroh teringat akan masa-masa kelamnya, yaitu setelah perang di Ba Sing Se, yang mana telah merenggut satu-satu orang yang paling dia cintai, yaitu anaknya bernama Lu Ten. Saat itu Iroh benar-benar sangat terpukul, bahkan sampai tidak bisa berkata-kata. Di sisi lain, Katara dan juga Sokka masih melanjutkan perjalanan mereka untuk dapat keluar dari terowongan itu. Bahkan mereka mencurigai bahwa terowongan itu berubah-ubah bentuk. Berbeda dengan Aang nih, yang kini sudah memasuki tantangan sesungguhnya yang diberikan oleh Bumi, yaitu pertarungan melawan Raja Bumi. Hal ini dilakukan oleh Bumi untuk menyadarkan Aang bahwa tugas Avatar bukanlah hanya untuk bermain-main saja, tetapi mengemban beban tanggung jawab menghentikan perang dunia. Kembali ke Sokka dan Katara, mereka masih panik karena struktur terowongan berubah-ubah. Singkat cerita, mereka mendengar sesuatu dari balik batu besar itu. Ternyata itu adalah tikus tanah yang tengah mengubah-ubah struktur terowongan tersebut. Sementara itu, Zuko sudah berhasil mengejar Iroh, yang mana Zuko berusaha untuk menghajar para penjaga supaya bisa membebaskan pamannya. Sayangnya pamannya sempat terluka akibat serangan dadakan dari penjaga yang kesal pada Iroh. Hal ini berhasil membuat Zuko turun tangan dan memarahi pamannya karena berbelas kasihan pada pengendali bumi. Ketika Zuko berhasil, Katara dan juga Sokka justru dikejar-kejar oleh tikus tanah itu hingga mereka terjebak dan tidak bisa melarikan diri lagi. Ketika mereka sudah pasrah, suatu keajaiban terjadi nih. Tikus tanah itu berhenti untuk menyerang mereka saat Katara dan juga Sokka saling berpegangan tangan. Kemudian Katara mengerti nih tentang kisah cerita Omasu yang berhubungan dengan tikus tanah, yang mana mereka meminta tikus tanah itu untuk membantu mereka menemukan jalan menuju istana. Lalu tikus tanah itu membantu mereka dengan senang hati. Di lain sisi, Bumi sudah mulai mengeluarkan jurusnya untuk melawan Aang. Aang sama sekali tidak ingin melawan Bumi. Pertarungan ini benar-benar membuat Aang bingung untuk memilih, karena saat ini kedua buah batu tengah berada di setiap kepala mereka berdua. Di situ Bumi menyuruh Aang untuk memilih siapa yang harus diselamatkan. Hal ini dilakukan Bumi untuk mengajari Aang nih bahwa sebagai manusia kita tidak bisa bergantung kepada orang lain, bahkan kepada teman-teman kita. Beruntungnya Aang, Katara dan juga Sokka datang tepat pada waktunya untuk menolong Aang dan Raja Bumi. Kemudian pertarungan ini akhirnya selesai, di mana Aang memberitahu Bumi sekaligus meminta maaf kepadanya. Hal ini membuat Bumi tersadar, ditambah Aang juga memberikan sebuah peluit tanda janji mereka 100 tahun yang lalu. Setelah itu mereka semua tengah berdiri di atas istana sambil memandangi kota Omasu. Di sana Bumi menerima laporan nih akan serangan dari negara api. Dia juga menceritakan kepada mereka dari mana Bumi tahu informasi itu. Ternyata Bumi tahu dari Sai. Ia memberitahu untuk menangkap semua mata-mata negara api di kota dan untuk mempersiapkan diri dari serangan negara api. Hal ini membuat Aang dan kawan-kawan senang dan ingin membantu. Namun sayangnya Bumi menolaknya karena Bumi merasa dia dan seluruh kota bisa menanganinya, sementara Aang harus segera pergi ke suku air utara. Di sisi lain, Zuko dan Iroh berhasil melarikan diri dari tempat itu dengan selamat. Hal ini membuat Zuko teringat tentang pertama kali dirinya memulai untuk memburu Avatar. Saat itu, sang paman rela untuk ikut bersamanya dan selalu berada di sisinya sebagai seorang teman. Semua nostalgia itu membuat Zuko tersentuh. Bahkan saat apa terbang di atasnya pun sama sekali tidak membuatnya berpaling dari keselamatan pamannya. Diperlihatkan Aang, Katara dan juga Sokka dikejar pasukan negara api. Untungnya berkat kerjasama yang solid mereka mampu mengatasinya. Lalu mereka melanjutkan perjalanan lagi ke suku air utara. Namun di tengah jalan Aang sangat terkejut saat melihat kawasan hutan hangus terbakar. Dan penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah negara api. Hal ini membuat Aang marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi alam selayaknya Avatar. Akan tetapi Katara menunjukkan benih pohon baru. Ia meyakinkan Aang bahwa masa depannya lah yang lebih penting daripada kesalahannya di masa lalu. Sementara itu Sokka bertemu gadis kecil yang membawa boneka. Namun begitu Aang dan juga Katara menghampirinya, gadis itu kabur meninggalkan bonekanya, sehingga mereka bertiga menyusul si gadis.
sampai ke sebuah desa terpencil yang ternyata desa pembatas dengan negara api, di mana ayah dari si gadis kecil menceritakan keanehan setelah hutan dibakar oleh negara api, yaitu anak sulungnya Xiong menghilang begitu saja. Ya menurut Aang, Xiong dibawa ke dunia roh. Sebagai avatar, Aang berjanji nih akan menyelamatkannya. Kemudian ia bersama Katara serta Sokka memasuki hutan. Di sana Aang merasakan kalau tabir antara dunia manusia dan juga roh saling bersinggungan. Tidak berapa lama mereka menemukan tempat pemujaan roh hutan. Di situ Aang berkonsentrasi nih untuk memasuki dunia roh. Sementara Katara dan juga Sokka menjaganya. Lalu malam pun tiba. Aang berhasil masuk ke dunia roh. Herannya Katara dan juga Sokka ikut terbawa karena dampak dari tabir yang tipis. Sementara itu Zuko tidak puas nih atas hasil pemantauan avatar dari Letnan Lee. Alhasil ia bersama Paman Iroh mencari info tentang avatar di sebuah desa. Yang ternyata kabar munculnya avatar sudah tersebar di mana-mana. Pertanda saingan Zuko adalah memburu avatar semakin ketat. Tiba-tiba ia berpapasan dengan pemburu bayaran bernama Jun. Seketika Paman Iroh mendapatkan ide, yaitu ia membayar Jun untuk mencari avatar. Sementara itu kembali ke Aang nih yang menyusuri dunia roh bersama Katara dan juga Sokka. Mereka mencari warga desa yang hilang. Akan tetapi mereka dikejutkan oleh burung hantu raksasa atau roh pengetahuan yang hanya bisa berbicara dengan Aang. Lalu roh itu menjelaskan keberadaan Katara serta Sokka di sini membahayakan nyawa mereka sendiri. Karena terdapat makhluk yang bisa mengungkapkan kebenaran pada manusia. Selain itu memperingati Aang agar tidak menyimpang dari jalan lain. Sampai semuanya buyar begitu roh raksasa Heibai muncul menyerang mereka. Lalu pada akhirnya Aang, Katara dan juga Sokka terpisah di tengah kabut, di mana Sokka dihampiri oleh rubah ekor 4 bahwa Heibai sedang merasakan kesedihan. Ia membuat Sokka bingung, ditambah rubah itu berlalu begitu saja. Sementara Katara dikejutkan oleh sosok anak kecil, lalu membawanya pulang ke rumah, di mana si ibu menyambutnya. Kemudian mereka menghabiskan waktu bersama sampai pasukan negara api menyerang desa. Hal ini membuat Katara dejavu nih. Jadi ia menahan ibunya yang mengajak bersembunyi di iglo. Namun si ibu memaksa. Tiba-tiba salah satu tentara negara api mendatangi mereka. Ia mencari pengguna elemen air. Di situ Katara yang melihat ibunya disudutkan mencoba mengendalikan air. Namun hasil tentara tahu ada pengendali air di situ. Jadi si ibu yang mengaku bahwa dirinya lah pengendali air tersebut. Seketika ibunya Katara tewas dibakar. Sedangkan Sokka kembali ke masa saat ayahnya menobatkannya menjadi kesatria setelah ia melewati ujian menghindari es. Namun kenyataannya si ayahlah yang membantu Sokka. Hal ini membuat Sokka bersedih mengetahui dirinya tidak kompeten. Di sisi lain, Aang hampir terpana waktu melihat desanya, tapi ia sadar itu hanyalah ilusi. Dan ilusi buatan ini ulah roh pemakan jiwa bernama Koh, yang ternyata ia mengenali Aang sebagai avatar. Jadi Koh meminta barangnya yang sudah dicuri oleh avatar terdahulu. Di sini Aang yang tidak tahu apa-apa pergi dari situ. Tidak berapa lama ia melihat sebuah pondok kecil. Lalu Aang memasukinya nih, yang ternyata di sana ada biksu Gyatso. Awalnya Aang tidak percaya sampai Gyatso mengerjainya. Hal ini membuat Aang bersedih sekaligus bahagia. Seolah perjalanannya menjadi avatar akan lebih mudah dengan adanya Gyatso. Akan tetapi Aang teringat pada teman-temannya yang masih terjebak dalam ilusi kabut, yang menurut Gyatso Koh membelenggu orang yang memiliki kenangan buruk, lalu membawa mereka ke sarangnya untuk disantap. Jika itu terjadi, jiwa mereka lenyap selama-lamanya. Ditambah Koh adalah roh yang bengis dan kejam. Lalu Aang meminta Gyatso menantinya setelah ia menyelamatkan teman-temannya. Tanpa berlama-lama Aang kembali nih ke dunia nyata. Ia berjanji pada roh hutan akan menyelamatkannya sekaligus Katara dan juga Sokka. Lalu Aang pergi seorang diri nih ke kuil negara api. Di sisi lain, Laksamana Zou mendapatkan surat perintah dari Raja Api untuk menangkap avatar. Oleh karena itu ia mengambil alih kapalnya Zuko sekaligus mengubah tujuannya. Hal ini membuat Zuko kesal, apalagi kru kapalnya tidak lagi mendengarkan ucapannya. Padahal Zuko sudah berkorban demi Letnan Lee dan juga awak krunya.
Sementara itu Aang tiba nih di kuil avatar Roku, di mana ia bertemu para sage agung. Herannya mereka justru menyerang Aang. Syukurnya pria bernama Su membantunya, bahkan membantu Aang menyusup ke ruangan spiritual. Di sana ia melihat koleksi pusaka peninggalan avatar terdahulu. Namun Aang harus fokus kembali menghubungi avatar Roku nih. Jadi Su yang menghadang para sage. Meskipun ia harus bertarung, bersamaan Aang berhasil berkomunikasi dengan avatar Roku. Ia pun meminta saran nih caranya menjadi avatar, sekaligus cara melawan Koh. Namun sayangnya avatar Roku tidak pernah mengalahkannya, karena ia hanya mengambil sebuah totem milik Koh. Seketika Aang inisiatif menjadikan totem itu sebagai alat tukar. Lalu sebelum Aang pergi, avatar Roku menyampaikan bahwa teman-temannya adalah beban, sedangkan seorang avatar harus mementingkan kedamaian dunia di atas segalanya. Kemudian Aang kembali nih ke dunia nyata mengambil totem yang ada di lemari. Sialnya saat keluar dari kuil, ia dilumpuhkan dengan liur hewan peliharaannya Jun. Lalu Aang dibawa ke suatu tempat. Di sana Jun sudah janjian sama Zuko dan juga Paman Iroh. Tanpa berlama-lama mereka membawa Aang. Di sini Aang mencoba memohon untuk dilepaskan supaya ia bisa menyelamatkan teman-temannya. Namun sayangnya Zuko tidak memberikan izin. Tiba-tiba di tengah jalan mereka dikepung oleh prajurit tentara api yang ternyata itu ulahnya Laksamana Zhao. Ia meminta Zuko menyerahkan avatar. Dengan tegas Zuko menolak sampai pemanah Yuyan muncul untuk menakutinya. Mau tidak mau Zuko menyerahkan Aang yang akan dibawa ke benteng Pauhai. Setelah avatar dibawa pergi, secepatnya Zuko berniat nih melakukan penyerangan. Namun Iroh cegah karena benteng Pauhai sulit dilewati dan hanya bisa menunggu jika Zhao lengah. Sementara itu Aang yang dipenjara dihampiri oleh Laksamana Zhao. Ia sambil menuliskan berita acara penangkapan avatar untuk dikirimkan ke Raja Ozai. Lalu menyampaikan pada Aang bahwa ia akan dibiarkan hidup dalam penderitaan. Dengan begitu avatar selanjutnya tidak akan lahir. Alhasil Aang mengerjainya. Kemudian Laksamana Zhao mengumpulkan pasukannya untuk merayakan keberhasilan mereka menangkap avatar. Bahkan malam ini juga mengadakan pesta. Tanpa Laksamana Zhao sadari, pria bertopeng memantau benteng Pauhai, lalu menyelinap ke sana diam-diam. Setelah itu si pria bertopeng menuju penjara, di mana ia mampu mengatasi para penjaga, lalu membebaskan Aang. Di situ Aang yang penasaran sosok di balik topeng tetap mengikutinya keluar dari benteng Pauhai. Bersamaan Laksamana Zhao terkejut melihat anak buahnya yang mengawasi Aang tumbang. Bahkan tahanannya juga kabur. Otomatis ia memerintahkan pasukannya mencari avatar. Hebatnya serangan Laksamana Zhao mampu menjatuhkan Aang serta si pria bertopeng. Alhasil mereka terpojok. Akan tetapi Laksamana Zhao menahan serangan, sebab ia membutuhkan avatar hidup-hidup. Kesempatan bagi pria bertopeng mengancam akan menghabisi Aang. Jadi daripada avatar mati, Laksamana Zhao membiarkan mereka berdua pergi. Namun tidak berapa lama ia memerintahkan pemanah Yuyan, yang mana panah tersebut mengenai pria bertopeng. Alhasil Aang menggunakan kekuatannya untuk menghalangi pandangan si pemanah. Lalu ia dikejutkan sosok di balik topeng adalah Zuko. Walaupun begitu, Aang membawanya ke tempat yang aman sehingga pasukan negara api tidak bisa menangkap mereka. Lalu untuk sementara waktu, Aang dan juga Zuko harus bersembunyi selama prajurit negara api mencari mereka. Situasi ini Aang gunakan untuk mengakui kesalahannya, yaitu mencuri catatan Zuko. Sekaligus berterima kasih berkat catatan itu, ia jadi tahu informasi tentang avatar terdahulu. Namun di situ Zuko justru menjelaskan alasannya menangkap Aang supaya ia mendapatkan tata raja api. Meskipun begitu, Aang berharap Zuko menjadi raja yang welas asih, tidak seperti ayahnya. Hingga teringat momen saat dirinya dihukum untuk melawan ayahnya sendiri, perihal mencemooh strategi perang militernya. Di situ Zuko berusaha meminta maaf, namun sayangnya Raja Ozai tetap mengajaknya berduel. Yang hasilnya Zuko tidak mampu melukai ayahnya, berbeda dengan Raja Ozai yang tega melukai mata Zuko. Lalu kembali ke masa kini, Aang membawa Zuko ke kapalnya. Bersamaan Iroh mengkhawatirkan kondisi keponakannya yang pergi begitu saja. Kemudian ia menyampaikan kebenaran pada Letnan Lee. Sewaktu Zuko dilukai ayahnya, Raja Ozai mengatakan pada Zuko, rasa menahan dirinya adalah kelemahan dan harus disingkirkan. Namun Zuko memiliki sudut pandang lain. Alhasil Raja Ozai mengusirnya dari istana.
sampai ia diperbolehkan kembali jika berhasil menangkap Avatar. Selain itu, Divisi 41 ikut dengan Zuko. Mendengar penjelasan Iroh, Letnan Lee jadi tersadar. Secara bersamaan Zuko kembali, lalu ia disambut dengan hormat oleh Letnan Lee serta krunya. Sementara itu, Aang kembali ke hutan lalu memasuki dunia roh, di mana ia menemui Ko dan mengembalikan totem miliknya, sehingga orang-orang yang akan jadi santapan Ko dibebaskan, termasuk Katara, Sokka dan juga Siyong. Malangnya Aang ia tidak dapat bertemu lagi nih dengan Gyatso. Di sisi lain, Letnan Lee menyampaikan kabar pada Zuko bahwa pengawal kerajaan sedang menuju kemari nih untuk menangkapnya atas kasus pengkhianatan. Jadi daripada tertangkap, Iroh menyuruh Zuko kabur dari sini menggunakan sekoci, yang ternyata itu hanya karangan Laksamana Zhao yang bertujuan menyingkirkan Zuko karena sekoci yang dinaikinya sudah dipasangkan bom. Alhasil Zuko tewas. Di sisi lain, Aang, Katara dan juga Sokka tiba nih di Agna Kila, ibu kota suku air utara. Namun tiba-tiba Aang mendapat penglihatan Agna Kila hancur diserang negara api. Lalu ia disambut oleh Arnok, kepala desa, guru pengendali air bernama Paku, serta Putri Yue, pemuka spiritual. Kemudian Aang menyampaikan penglihatannya itu pada mereka, yang tentunya Arnok dan warga desa sudah bersiap nih, apalagi mereka tidak perlu khawatir karena ada Avatar. Di waktu yang sama, Laksamana Zhao berpura-pura bersimpati nih atas apa yang terjadi pada Zuko. Ya, menurut Iroh ini perbuatan Raja Api Ozai. Tidak sampai di situ, sang raja juga memerintahkan Laksamana Zhao untuk menyerang suku air utara dikarenakan Avatar menuju ke sana. Sementara itu, di negara api, Azula, putri Raja Ozai, yang belum bisa mengakui keahlian anaknya. Hal ini membuat Azula tidak terima. Kembali ke suku air utara, Sokka tertarik nih dengan Putri Yue. Sementara Katara dihampiri oleh Paku. Ia mengajak Katara belajar pengendalian air esok pagi. Bersamaan Sokka melihat ada celah mendekati Putri Yue yang saat ini sedang membuat es krim. Senangnya Sokka, Putri Yue mengajaknya berbincang-bincang. Namun di tengah perbincangan itu, Sokka merasa pernah bertemu sang putri sebelumnya. Keesokan harinya, pemuda bernama Han meminta saran pertempuran dari Sokka, meninggalkan Aang yang ditanyai tentang strategi perang nanti oleh Paku. Di situ Aang jujur tidak tahu apapun soal perang. Alhasil Paku dan juga Arnok kecewa mengandalkan Avatar sepertinya. Sementara itu, Katara menemui pengendali air bernama Yagoda. Ia diperlihatkan air adalah media penyembuhan. Dengan mudahnya Katara mampu menguasainya. Akan tetapi ia lebih tertarik latihan bertarung. Ia langsung dilarang oleh Yagoda karena dalam tradisi wanita tidak boleh berperang. Di sisi lain, Putri Yue mengantar Aang ke kuil Avatar Kuruk. Di sana Aang ingin meminta bantuannya. Seketika Putri Yue terheran nih karena selama ini Avatar Kuruk tidak pernah membantu desa. Dan benar aja Avatar Kuruk hanya menyerahkan semuanya pada Aang. Padahal Aang membutuhkan kekuatan wujud Avatar seperti yang dilakukan Avatar Kyoshi dulu. Sayangnya Avatar Kuruk tidak mau karena sepanjang hidupnya menjadi Avatar adalah menghalau roh jahat yang akan masuk ke dunia manusia. Kini waktunya Aang untuk berjuang sendirian nih selayaknya Avatar. Bersamaan Sokka tidak sengaja masuk ke dalam kuil, di mana Putri Yue mengaku ia adalah rubah yang ditemui oleh Sokka di dunia roh. Lantaran semasa kecil Putri Yue nyaris tewas, namun ayahnya meminta bantuan roh bulan. Alhasil ia memiliki keajaiban untuk memasuki dunia roh. Di tengah perbincangan mereka, Aang menyampaikan bahwa Avatar Kuruk tidak mau membantu. Di sisi lain, Katara meminta posisi saat berperang nanti pada Paku, yang tentunya Paku melarang. Selain tradisi, ia tidak ingin sukunya mengalami hal yang sama seperti suku air selatan. Di sisi lain, Jenderal Iroh mengomentari strategi penyerangan yang dibuat Laksamana Zhao terlalu beresiko. Namun Laksamana Zhao tidak peduli nih, lantaran ia memiliki armada baru serta senjata rahasia. Dengan cepat Iroh memberitahu rencana Laksamana Zhao pada Zuko yang menyamar sebagai prajurit. Di waktu yang sama, Azula menolak berlatih dengan tahanan penjara. Melihat anaknya membangkang, Raja Ozai menyerangnya. Yang seketika Azula menunjukkan skill terbarunya. Jadi Azula meminta dibebaskan supaya bisa membuktikan kekuatannya pada dunia. Sementara itu Sokka menyemangati Katara, yang ternyata Katara memiliki keinginan menantang Paku, yang tentunya Sokka mendukungnya. Setelah itu mereka menghampiri Paku, yang awalnya ia menolak sampai Katara menyerangnya, sehingga duel pun terjadi.
Ya, hasilnya Paku mengakui kemampuan Katara, akan tetapi ia tetap melarangnya turun ke medan perang. Walaupun begitu, orang-orang yang melihat Katara jadi ingin belajar padanya. Lalu Katara menyampaikan pada Aang keputusannya untuk bertarung ada di tangannya, bukan pada siapapun. Tiba-tiba jelaga berjatuhan bertanda kapal perang negara api sudah tiba, sehingga Aang, Katara dan juga Sokka menyerang kapal tersebut. Yang hasilnya mereka berhasil menenggelamkan kapal itu. Namun di balik awan terlihat ratusan kapal perang menuju ke Agna Kila. Di sisi lain, Zuko memutuskan akan menangkap Avatar seorang diri nih dengan cara menyelinap ke Agna Kila. Di situ pamannya Iroh memberitahu caranya masuk ke sana. Bersamaan Aang dan juga lainnya memberitahu pada Arnok perihal pasukan negara api. Di sini Katara memutuskan bergabung ke medan perang. Sementara itu Jenderal Iroh protes lagi dengan rencananya Laksamana Zhao. Jadi Laksamana Iroh memperlihatkan balon udara armada terbarunya untuk masuk ke Agna Kila. Tiba-tiba invasi ke suku air selatan dimulai. Untungnya Katara berhasil meyakinkan Paku bahwa pengendali air wanita juga bisa membantu. Bersamaan Arnok menyerahkan kepemimpinannya pada Yue jikalau ia tidak selamat, lalu memanggil Sokka agar selalu melindungi Yue. Hingga malam pun tiba, pasukan negara api terus menyerang. Padahal menurut Iroh, bulan adalah sumber kekuatan pengendali air. Namun lagi-lagi Laksamana Zhao tidak peduli karena ia memiliki senjata rahasia sewaktu meminta bantuan Sage. Di sana Laksamana Zhao diperlihatkan titik kelemahan Agna Kila, yaitu terdapat oasis yang di tengah hamparan es, di mana pengendali air percaya ada roh bulan dan roh samudra yang menjaga mereka. Lalu di momen tertentu roh tersebut menjelma dalam bentuk fisik. Saat itulah waktu yang tepat menghabisi mereka. Kembali ke Aang, di tengah pertarungannya ada yang memanggil, yang ternyata itu adalah Avatar Kuruk. Ia memberitahu Aang untuk menghentikan Laksamana Zhao, sebab dengan pisau miliknya Laksamana Zhao akan merusak keseimbangan dunia manusia dan juga roh. Mendengar hal itu Aang mencari Putri Yue, yang saat ini bersama Sokka melihat aksi heroik Momo menyelamatkan bocil yang malangnya Momo sekarat akibat tertimpa reruntuhan. Jadi Putri Yue membawanya ke oasis. Di sana Putri Yue menggunakan air kolam suci untuk menyelamatkan Momo, yang hasilnya Momo sehat kembali. Tiba-tiba Putri Yue dan Sokka dikejutkan dengan balon udara yang mendarat. Ternyata Laksamana Zhao meminta Jenderal Iroh mengidentifikasi roh spiritual yang ada di oasis. Bersamaan Aang dan juga Katara dihadang oleh Zuko. Di sini Katara memutuskan menangani Zuko, sehingga Aang pergi mencari Putri Yue. Sementara itu, Aang berhasil bertemu dengan Putri Yue dan juga Sokka. Mereka bersembunyi sambil mengawasi Laksamana Zhao, yang saat ini mengetahui sosok roh bulan dan samudra adalah ikan yang ada di kolam. Seketika Jenderal Iroh memperingati bahaya yang akan terjadi jika mengusik roh-roh elemen. Namun sayangnya percuma nih, Laksamana Zhao tetap nekat. Seketika bulan di langit menjadi merah. Kemudian Aang muncul meminta Laksamana Zhao mempertimbangkan perbuatannya. Selagi mereka berbicara, Jenderal Iroh menyerang Laksamana Zhao. Namun sialnya pisau Laksamana Zhao lebih cepat mengenai si ikan. Dampaknya dunia roh berguncang. Bersamaan pengendali air kehilangan kekuatannya. Kesempatan bagi negara api nih untuk menyerang. Begitupun yang dirasakan oleh Katara. Oleh karena itu Arnok menarik mundur pasukannya. Akan tetapi kan serta kesatria muda rela di garda terdepan. Di sisi lain Jenderal Iroh murka atas tindakan Laksamana Zhao. Bersamaan Aang terbayang ucapan yang dikatakan oleh Avatar yang ditemuinya. Ia pun memutuskan menyerahkan dirinya pada roh samudra. Sehingga roh itu berubah menjadi roh monster yang mengambil kekuatan Avatar, lalu mencurahkan amarahnya. Di sisi lain Zuko melampiaskan kemarahannya pada Laksamana Zhao. Yang hasilnya Laksamana Zhao tersudut. Walaupun begitu, ia menyampaikan fakta pada Zuko tentang misinya mencari Avatar adalah tipuan Raja Ozai agar memotivasi adiknya menjadi lebih kuat.
Mendengar hal itu, Zuko sangat marah nih, namun Paman Iroh mengajaknya pergi. Di saat yang sama, Roh Samudra mengulti seluruh pasukan kapal negara api. Sehingga tidak ada yang tersisa dari ratusan kapal tersebut. Namun tiba-tiba Putri Yue tahu apa yang harus dilakukannya, yaitu ia akan menjelma menjadi roh bulan karena semasa kecilnya Putri Yue sudah ditolong oleh roh bulan. This is your home. We are your family. Sehingga cahaya bulan kembali normal, begitupun kesadarannya Aang. Setelah pertempuran berakhir, banyak korban yang tewas. Melihat hal itu, Aang jadi bersedih dan pergi begitu saja. Sementara Sokka meminta maaf pada Arnok karena tidak bisa melindungi putrinya. Sedangkan Katara mendengarkan rencana Pakku yang akan menjadikan peperangan ini untuk perubahan yang baru. Lalu Pakku meminta Katara menjadi guru pengendali air. Namun Katara menolak, ia ingin menemani perjalanan Aang menjadi avatar. Yang saat ini Aang menyalahkan dirinya atas kehancuran Aknakila. Di situ Katara dan juga Sokka meyakinkan Aang bahwa negara apilah penyebabnya. Oleh karena itu ia harus fokus untuk tugas yang sudah menantinya. Mendengar hal itu Aang jadi bersemangat lagi. Di akhir episode, Sage Agung melaporkan apa yang terjadi di Aknakila pada Raja Ozai, yang mana Raja Ozai sudah memprediksikannya, karena semua itu hanyalah pengalihan supaya Omasu dapat ditaklukkan, dan yang menaklukkannya adalah Azula. Kemudian Sage menunjukkan pergerakan komet Sojin yang semakin dekat ke bumi kepada Raja Ozai. Nah, itu tadi alur cerita dari film series The Last Airbender. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.